Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam serta kesempatan untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang berhasil membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh ilmu seperti sekarang. Saya Lutfiani Putri, mahasiswa Universitas Cokroaminoto Palopo, Program Studi Informatika Fakultas Teknik Komputer. Pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama belajar mengenai adab bermedia sosial dalam Islam agar media sosial yang kita gunakan dapat menjadi sarana kebaikan dan bernilai ibadah. Karena eksistensi diri di media sosial, khususnya bagi para remaja, kian mengkhawatirkan. Mereka bahkan tidak bisa membedakan mana dunia maya dan mana dunia nyata. Anak Indonesia mengalami ketergantungan dan kebablasan dalam bermedia sosial. Media sosial telah menjadi bagian yang sangat dekat dengan kita. Nah, setiap hari itu kita menggunakannya untuk berkomunikasi, mencari informasi, berbagi cerita, atau bahkan membangun hubungan dengan banyak orang. Nah, media sosial itu sendiri pada dasarnya adalah sarana yang netral. Nah, bisa jadi dia menjadi jalan menuju kebaikan, tetapi juga bisa menjadi pintu menuju keburukan. Semua bergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Nah, oleh karena itu, Islam mengajarkan kepada kita adab dalam bermedia sosial supaya apa yang kita lakukan di dunia maya tetap bernilai ibadah dan tidak menimbulkan mudarat untuk diri sendiri ataupun orang lain. Yang pertama, melakukan tabayun sebelum menyebarkan informasi. Di media sosial, informasi itu menyebarnya begitu cepat. Kadang kita menerima berita atau video ataupun pesan berantai lalu langsung membagikannya tanpa memastikan apakah itu benar atau tidak. Padahal menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya dapat menimbulkan fitnah, kemudian menimbulkan keresahan, bahkan merugikan banyak orang. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya. Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Ayat ini mengajarkan kepada kita pentingnya tabayun, yaitu mencari kejelasan sebelum mempercayai dan menyebarkan sesuatu. Jadi jangan sampai karena satu tombol share, kita share, kita menjadi penyebab tersebarnya suatu kebohongan. Nah, kemudian yang kedua, menjaga ucapan dan tulisan. Apa yang kita tulis di media sosial sama halnya dengan apa yang kita ucapkan secara langsung. Bedanya kalau tulisan di media sosial bisa dibaca banyak orang dan bertahan cukup lebih lama. Nah, seringkali kita melihat komentar kasar, hinaan, perbedaan yang tidak bermanfaat, bahkan perundungan yang dilakukan hanya melalui tulisan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Yang artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka sebelum menulis sesuatu, tanyakan terlebih dahulu kepada diri sendiri, apakah tulisan ini membawa manfaat atau justru menyakiti orang lain. Nah, kemudian yang ketiga, menghindari ghibah, fitnah, dan membuka aib orang lain. Salah satu dosa yang sering terjadi di media sosial, saya tegaskan,
yang sering terjadi di media sosial adalah membicarakan keburukan orang lain, menyebarkan aib atau mempermalukan seseorang di hadapan banyak orang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Ghibah di media sosial lebih berbahaya karena bukan hanya didengar oleh satu atau dua orang, tetapi juga bisa dilihat dan dibagikan oleh banyak orang. Nah, Islam mengajarkan kepada kita untuk menjaga kehormatan sesama muslim, bukan justru membuka aibnya. Kemudian yang keempat, menjaga privasi dan kehormatan diri. Tidak semua hal harus dibagikan di media sosial. Kadang seseorang terlalu mudah mengunggah kehidupan pribadinya, masalah keluarganya, atau hal-hal yang seharusnya dijaga, tetapi malah menjadi konsumsi publik. Nah, menjaga privasi itu sendiri adalah sebagian dari menjaga kehormatan diri. Karena apa yang kita unggah hari ini bisa saja menjadi penyesalan di kemudian hari. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam mengupload dan mengabadikan sesuatu di media sosial. Kemudian yang kelima, menggunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan. Media sosial juga bisa menjadi ladang pahala jika digunakan untuk hal-hal yang baik, seperti berbagi ilmu, menyebarkan motivasi, mengingatkan dalam kebaikan, kemudian menyebarkan pesan yang bermanfaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili." Yang artinya, barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan bahwa satu postingan yang baik bisa menjadi sebab pahala yang terus mengalir. Nah, media sosial dapat menjadi sumber pahala maupun dosa. Semua tergantung bagaimana kita menggunakannya. Jika digunakan dengan adab, ia akan menjadi sarana silaturahmi, berbagi ilmu, dan menebar manfaat. Namun, jika digunakan tanpa kontrol, ia dapat menjadi sumber fitnah, permusuhan, bahkan dosa yang terus mengalir. Maka marilah kita menggunakan media sosial dengan bijak, saring sebelum sharing, berpikir sebelum mengetik. Media sosial adalah ujian zaman ini. Di sanalah akhlak, ilmu, dan iman seseorang seringkali terlihat. Ucapan mungkin terlupakan, percakapan mungkin berlalu, tetapi jejak digital dan akibatnya bisa tetap hidup bahkan setelah kita tiada. Maka berhati-hatilah, sebab setiap kata yang lahir dari pikiran, setiap kalimat yang keluar dari jemari, dan setiap jejak yang kita tinggalkan hari ini kelak akan kembali menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita agar menjaga adab dalam setiap ucapan, tulisan, dan perbuatan kita. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.